warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Prajabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Wahyudi. Saya selaku guru di UPTD SD Negeri 139 Baru, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, sekaligus mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2 2021 dari Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 22 November 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Prajabatan Angkatan 2 tahun 2021. Dengan mengambil tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Mana kabarnya hari ini? Baik. Betul sekali. Nah, sekarang siapa sudah semua jadi sarapan? Sudah. Sudah semua betul juga. Kita Kak. Nih, itu ada tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan Linda? Lupa. Tidak siapkan ke mata. Oke. Siapa lagi yang tidak sarapan? Ayo, Edil kuliah ini. Sarapan ke Edil? Hah? Sarapan? Tidak. Aduh, kenapa tidak? Hah? Kenapa lah? Muntah-muntah. Aduh, itu karena tidak terbiasa dikit. Hah? Itu pelan-pelan. Misalnya hari ini sarapan di 1 sendok, besok sarapan di 2 sendok, besoknya lagi sarapan di 3 sendok. Lama-lama itu kebiasaan Miki sarapan. Nah, kenapa kita harus sarapan? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus sarapan? Supaya sehat. Apa lagi? Supaya pintar. Betul. Supaya tidak loyo, supaya semangat, supaya kita bertenaga, karena makanan itu adalah sumber energi. Marilah kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan namanya Pandi, Baik Pak. Aidil, Baik Pak. semuanya Aidil, padahal tidak sarapan sih. Caca, Baik Pak. Caca Aulia, Baik Pak. Amir, Yuda, Baik Pak. Rizky, Baik Pak. Aldi, Baik Pak. Nurul, Fatimah, Ain. Baik Pak. Ini semua ya? Good. Tolong ajarannya diusahakan ya. Pelan. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Ayo, berdiri dulu. Berdiri di samping kursinya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, ikuti gerakannya. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu.
patah. Kita sudah menyanyi tentang Garuda Pancasila. Siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ayo, baru kemarin. Ya, Wilda, apa nak? Pengamalan sila kelima Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Amir, apa sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandi, apa bentuk pengamalannya? Apa? Apa? Kerja keras, bagus sekali. Apa lagi? Satu jika. Aing apa lagi? Tasya, apa lagi? Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ya, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Jadi, Aldi, kenapa pulpennya? Nah, terbuka. Kami jangan kena main menganggap bangsa kita sejajar dengan bangsa lain. Jadi kita harus bangga dengan bangsa kita. Siapa di rumahnya yang memiliki hewan peliharaan? Aing. Apa? Kucing. Apa bagian tubuh kucing yang kita tahu, Aing? Kaki, mulut, telinga, kumis, ya, mata. Bagaimana kumisnya kucing? Coba tiga kumisnya bapak. Coba tiga. Ya. Apa bedanya? Panjang. Panjang. Apa fungsinya? Nah, nanti kita akan pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 3. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak bagikan dulu bahan ajar dan LKPD. Mana ini yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, adapun hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah mengamati video, anak-anakku mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi. Jadi kita nanti akan berdiskusi ya. Nah, berdiskusi mana anak-anak mampu membuat laporan. Laporannya itu dalam bentuk tabel yang ada pada LKPD yang telah Bapak bagikan. Setelah itu, kita akan mengamati contoh wawancara dan membuat pertanyaan tertulis tentang wawancara. Bagaimana mewawancarai yang baik. Sekarang kita masuk hewan peliharaan Aing. Berapa lagi selain kucing yang punya? Hilda, apa kita punya nak? Anjing. Anjing itu berapa kakinya? 4. Kalau bebek?
Apa bedanya bebek dan ayam? Belum tahu kan? Sekarang simak video yang akan Bapak tayangkan. Tidak semua hewan itu berjalan. Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali, Lula. Ya, perhatikan ya. Ilmuwan telah mengklasifikasi atau Perhatikan dulu. mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala, Lula. Karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada Nah, sekarang tutup mata semua dong. Sekarang Bapak hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, silakan pilih mainan atau replika hewan yang ingin diidentifikasi oleh kelompoknya. 1, 2, 3. Satu dapat apa? Apa namanya itu? Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Nah, satu kelompok satu KPD. Jadi sekarang coba lihat. Lihat dulu kegiatan pertama. Dengarkan Bapak dulu. Perhatian. 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 Nah, bagus. Coba lihat kegiatan pertama. Kan di sini ada. Di sini yang pertama, amatilah replika hewan yang diberikan gurumu. Kan masing-masing kelompok sudah punya toh? Nah, sekarang yang kedua, tuliskan nama hewan tersebut di kolom berikut. Nah, tulis nanti di sini nama hewannya. Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompokmu tentang bagian tubuh hewan tersebut beserta fungsinya. Nah, bagian tubuh hewan diskusikan nih. Nah, dengan teman kelompok tak. Nah, di yang ke nomor 4.
Bagaimana kelompok 3? Sudah? Sudah. Ya. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Ya. Coba semua pandangan ke Bapak. Tidak ada. Selesai itu? Tidak ada yang mengerjakan. Sekarang kelompok siapa yang mau naik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kelompok 3. Ya, silahkan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari Kelompok kami dari kelompok 3 akan apa? Memaparkan hasil kerja kelompok kami. ingat bagian tubuh. Kaki kuncinya untuk Ini berjalan. Mer, ulangi dulu, ulangi. Tidak teman Mer, ya. Apa nama hewannya? Ingat Singa. bagian tubuh kaki kuncinya untuk berjalan. Ekor Ekor mana ekor Mer? digunakan untuk menjaga keseimbangan. Telinga digunakan untuk mendengar. Kumis mendeteksi Mana gerakan. kumisnya Mer? Mana kumisnya? Mendeteksi gerakan yang ada di sekitar mereka. Mata digunakan untuk melihat pada malam hari. Kasar yang dapat dilipat untuk mencegurang masanya. Itulah hasil kelompok 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kelompok 3 memaparkan tentang hewan apa? Kelompok 2. Hewan apa yang dipaparkan oleh kelompok 3? Singa. Kenapa sapi ya? Nah, jadi singa tadi itu memiliki berapa kaki? 4. Apa fungsinya kaki? Jalan. Apa fungsi kumis? Apa tadi Anda bilang kelompok 3 apa fungsinya kumis? Untuk mendeteksi gerakan yang ada di sekitarnya. Misalnya ada tikus, nah rasakan kumisnya. Kumisnya singa. Kalau kumisku saya tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Perkenalkan kami Dan kelompok. dari kelompok Pak. Akan Akan membacakan hasil kerja kelompok Pak. Ya, kan. Mana hewannya? Kaki. Kaki digunakan untuk berjalan. Ya, Ekor menggunakan lalat. silakan ya. Telinga untuk mendengar. Ya. Mata untuk melihat. Apa tanya nanti? Mulut untuk makan rumput. Ya. Tanduk melindungi dirinya. Ya. Hidung untuk bernafas. Ya, ya. Coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Kelompok 2. Ya. Makan dulu. Ya, makan dulu. Nah. Mari coba tekan. Apa yang namanya tadi? Ekor. Kalau ini? Mulut. Untuk? Nafas. Semua itu mulut makan. Mau tadi kuda punya. Semuanya itu untuk makan.
makan. Ini kita sudah mengenal bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Di mana kita bisa melihat banyak hewan? Kebun binatang. Binatang. Nah, jadi di kebun binatang itu ada banyak hewan. Adik kaca. Ada perhatian dulu, perhatian. Siap. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan wawancara. Ketika ini, kita masih akan belajar tentang kegiatan wawancara. Masih ingatkah anak-anak? Dalam kegiatan wawancara, Coba perhatikan. 2 orang, ada yang berperan sebagai pewawancara dan satu lagi yang berperan sebagai narasumber. Narasumber bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, jadi narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Jadi orang yang ditanya itu namanya narasumber. Sebelum melakukan wawancara, Kalau orang yang bertanya namanya pewawancara. Jadi ingat, ketika kegiatan perhatian, Siap. perhatian, Siap. ingat, ketika kegiatan wawancara ada 2 orang yang terlibat. Yang pertama pewawancara atau orang yang bertanya, nah? Yang kedua itu narasumber yang bertugas untuk memberikan informasi atas pertanyaan yang diberikan pewawancara. Nah, kita sebagai pewawancara harus menentukan narasumber yang tepat. Nah, perhatikan dulu. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang. Contohnya silahkan dilihat di bahan ajarnya. Apa? Misalnya, contoh pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Kapan pertama kali kamu memelihara ayam atau hewan? Di mana kamu membeli pakan untuk ayam peliharaanmu? Atau di mana kamu memelihara ayam? Siapa nama ayam peliharaan kamu? Itu contoh pertanyaannya. Mengapa kamu suka memelihara ayam? Bagaimana cara kamu merawat ayam peliharaanmu? Dan terakhir, kapan kamu memberi makan ayam peliharaanmu? Nah, berkaitan dengan daftar pertanyaan wawancara, sekarang kita akan berlatih untuk membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, coba lihat di kegiatan 2 LKPD-nya. Nah, ini kegiatan 2 LKPD. Yang pertama, amatilah contoh wawancara yang dilakukan gurumu. Kan sudah ada tadi contoh daftar pertanyaan toh? Nah, kemudian buatlah daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada petugas kebun binatang dengan melengkapi percakapan berikut. Jadi di sini sudah ada percakapannya, tapi yang ada itu jawabannya di narasumber, tidak ada di pertanyaannya. Jadi tugas kita itu melengkapi dengan pertanyaan. Nah, ada beberapa di sini. Nah, untuk ini kita akan mengerjakan seperti tadi, per kelompok juga. Ya? Sudah mengerti? Ya, sudah. Sekarang kalau begitu Bapak serahkan. Bapak berikan kesempatan untuk mengerjakan dan berdiskusi. 15 menit ya. Silakan.
Sudah semua? Nah, sekarang kan tadi yang pertama naik itu kelompok 3. Berarti sekarang kelompok 2. Nah, sekarang begini caranya. Kan masing-masing kelompok punya satu begini tak? Jadi setiap kelompok diwakili 2 orang untuk bermain peran. Satu sebagai pewawancara, satu sebagai narasumber. Pewawancara pegang Meki yang pekerjaan tak? Pewawancara. Nah, kalau yang narasumber ini pegang yang punya bapak. Dan sisa jawabannya kita baca tak? Yang bertugas menjadi pewawancara Aldi. Narasumber berarti Aidil. Nah, berhadapan dong. Bagaimana orang kalau melakukan wawancara? Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bisakah saya mewawancari Bapak? Ya, boleh saja, silakan jika ingin melakukan wawancara. Siapa nama Bapak? Nama saya Bapak Sul. Apa pekerjaan Bapak? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Baruso. Banyakkah pengunjung kebun binatang? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang, dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Banyakkah jenis hewan di sini? Jenis hewan di kebun binatang ini seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orang utan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memeliharanya? Cara memeliharanya hewan di sini adalah dengan memberi makan hewan-hewan di kebun binatang, membersihkan kandangnya, memandikan hewan-hewan serta merawatnya. Terima kasih. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Setelah tadi penampilan dari kelompok 2. Nah, silakan dulu kelompok 2. Ya, aplaus dulu untuk temannya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apakah aku bisa mewawancarai Bapak? Ya, boleh saja, silakan jika ingin melakukan wawancara. Siapakah nama Bapak? Nama saya Bapak Sul. Bapak bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Barus. Hari ini kita telah belajar tentang bagian tubuh hewan dan bagaimana baku dan fungsinya, serta bagaimana membuat daftar pertanyaan dalam wawancara. Sekarang siapa yang ingin mengungkapkan atau mampu mengungkapkan perasaannya tentang bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pelajaran? Angkat tangan. Ya, pasti. Semangat. Nah, satu lagi. Aing. Bagaimana perasaannya, Aing? Senang. Kenapa senang? Kenapa, Aing? Main TV Bapak sambil belajar. Wah, bermain sambil belajar. Apa lagi? Apa yang kita pelajari hari ini? Mengenal bagian tubuh Hewan. dan Fungsinya. bagian tubuh hewan dan fungsinya. Apa tadi contohnya? Singa,
Sapi. Ya. Itu tadi yang kita identifikasi, ya. Sekarang Papa ingin tahu seberapa jauh anak-anakku memahami dan mengerti pelajaran kita hari ini. Maka dari itu Bapak akan beri evaluasi dalam bentuk soal. Nah, nanti dikerjakan ya. Nah, coba lihat. Coba perhatiin, lihat di sini. Nah, coba lihat. Tadi, nah seperti biasa, karena kita sudah belajar, di akhir sesi itu kita akan mengerjakan soal. Nah, seperti biasa, tuliskan nama dan nomor urut pada identitas. Nah, kemudian beri ada 3 bentuk soal di dalam. Ada pilihan ganda, ada uraian, dan ada isian. Pilihan ganda seperti biasa diberikan tanda silang pada jawaban yang dirasa paling benar. Kalau uraian dan isian, silahkan tuliskan jawaban anak-anakku pada titik-titik yang telah dikerjakan. Nah, sekarang Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Jangan silakan bantu Bapak untuk mengumpulkan pekerjaan temannya. Di sana di belakang, bantu Bapak. Mandi saja, mandi. Ya, dari hasil pekerjaannya anak-anakku sudah sangat baik dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan soal yang Bapak berikan. Nah, semuanya lulus dalam pengerjaan soal. Bagus semua nilainya. Kita beri tepuk jempol dulu untuk kita semua. Tepuk jempol. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan atau memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo, sudah. Ya, ayo dulu. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Besar suaranya, apa? Kita belajar tentang bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan dan Fungsinya. Nah, selain itu apa lagi? Dua kita dipelajari hari ini toh? Apa satu lagi terakhir? Membuat daftar pertanyaan wawancara. Jadi kita telah buat daftar pertanyaan wawancara dan bermain peran sebagai apa tadi? Wawancara dan narasumber. Budak untuk kaki, kepala. Budak untuk kaki, mata. Kepala, budak untuk kaki,
anak-anakku kembali pelajari di rumahnya ya. Kembali dan kembali supaya kita besok bisa masuk ke materi baru lagi ya. Jadi anak-anakku sudah dan ingat sebelum ke sekolah anak-anak dulu. Nah, kalau ada sarapan bisa. Jadi, nah, sarapan dulu sekolah. Kalau tidak sarapan, bawa bekal. Jadi bikin anggrek. Nah, air itu yang paling penting. Itu seperti air, bawa botol. Nih, coba lihat air. Itu Mie Aing selalu semangat karena dia bawa air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah,